Terdengar, Kak? Oh iya, baik. Nanti kita mulai 1 menit lagi ya, teman-teman. Di jam 3 pas kita mulai. Mungkin teman-teman ada yang mau on cam, dipersilahkan dan menggunakan virtual background-nya. Tapi mohon maaf, saya izin tidak pakai virtual background-nya karena tidak memungkinkan. Ya, baik teman-teman, karena sudah pukul 3 kita mulai saja ya untuk diskusi pada sore hari ini. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, teman-teman, nama saya Anissa Fauziah, Sobat Baca dari Temenke. Pada kesempatan kali ini bersama dengan Kak Saj nanti akan berdiskusi mengenai buku Think Again karyanya Adam Grant dan juga Perkumpulan Anak Luar Nikah karyanya Kak Grace Tioso. Nah, teman-teman ngobras atau ngobrol bareng Sobat Baca ini merupakan agenda rutin yang diadakan oleh Sobat Baca Kemenkelib dan ini merupakan acara internal kita. Nah, untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan grup bisa langsung join aja di kolom chat ya teman-teman. Nanti informasinya akan ditaruh semuanya di kolom chat. Nah, kemudian untuk acara hari ini adalah acara pertama perdana di tahun 2025 dan kayaknya buku yang akan kita bahas kali ini cocok banget untuk memulai resolusi baru ya di tahun 2025. Dan langsung aja saya sedikit bacakan terlebih dahulu untuk rundown acaranya. Jadi nanti sesi pertama adalah review buku Think Again karyanya Adam Grant oleh Kak Saj. Lalu nanti dilanjut oleh Q&A atau diskusi bersama dengan teman-teman semua mengenai buku Think Again. Dan dilanjut dengan perkumpulan anak luar nikah karya Kak Grace Tioso oleh saya sendiri. Nanti juga sama, saya akan review terlebih dahulu, baru kemudian kita lanjutkan dengan diskusinya. Nah, untuk langsung saja kita masuk ke yang pertama ya, review dari buku Think Again karyanya Kak Adam Grant yang akan disampaikan oleh Kak Sajida Putri atau biasa dipanggil Kak Saj yang merupakan sobat baca dari DPJK ya Kak ya? Dari DJPK. DJPK, betul. Oke, waktu dan tempat Iya, saya persilahkan Kak. makasih Kak Anissa. Aku izin share screen ya. Share screen. Apakah terlihat? Masih loading Kak? Nah, udah terlihat. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat baca semuanya. Perkenalkan aku Sajida Putri, sobat baca dari DJPK, biasanya dipanggil Kak Saj. Nah, senang sekali hari ini dapat kesempatan untuk melakukan book review, sharing soal buku, dan ini merupakan salah satu buku favorit aku sendiri di tahun 2024 lalu yang selesai aku baca. Nah, em, buku ini tuh cocok banget buat kalian untuk bisa belajar untuk berpikir ulang dan juga berpikir unlearn atau mengosongkan pengetahuan kita. Jadi pernah nggak sih kamu itu yakin dengan suatu keyakinan atau pengetahuan sehingga nggak bisa mempertimbangkan pemikiran orang lain. Nah, ternyata itu secara saintifik Adam Grant itu menjelaskan bahwa semua orang itu memang memiliki nature seperti itu. Jadi memang manusia itu cenderung berpegang teguh dengan apa yang sudah kita yakini. Tapi kalau kita terus kayak percaya tanpa berusaha untuk belajar hal baru atau mempertimbangkan opini orang lain, kita bisa kehilangan kesempatan untuk belajar hal-hal baru dan kesempatan untuk dapat berinovasi. Nah, sebenarnya apapun pengetahuan dan pengalaman yang seseorang itu alami itu, ada yang namanya itu bias. Nah, itu adalah kecenderungan alami manusia itu adalah tidak sadar akan bias yang kita miliki. Jadi, itu menyebabkan kita tanpa sadar itu tidak mampu mendengarkan opini orang lain, atau mungkin malah tersulut, misalnya bisa tersulut di tweet war seperti itu. Jadi,
jadi mudah tersulut karena kita tidak memikirkan kemungkinan kita salah seperti itu. Nah, Adam Grant sendiri itu adalah seorang profesor di Wharton School of the University of Pennsylvania yang spesialisasinya itu adalah di psikologi organisasi. Jadi dia itu spesialis di organizational psychologist. Itu dia itu juga memiliki keinginan untuk dapat membuat orang-orang itu lebih maksimal di pekerjaan mereka. Dia juga merupakan penulis buku New York Times bestselling author untuk non-fiction, dan saat ini juga termasuk sebagai World's number 2 most influential management thinker dan salah satu Fortune 40 under 40. Jadi ini termasuk profesor muda di University of Pennsylvania. Jadi dia itu keren banget ya, sobat baca. Dan untuk bukunya sendiri, sebenarnya Adam Grant ini kan sudah banyak menghasilkan buku. Contohnya yang buku sebelumnya itu ada Originals, terus ada Give and Take. Nah, tapi yang paling aku suka ini ada buku Think Again ini, karena buku-buku sebelumnya mungkin lebih serius dan lebih scientific gitu. Tapi untuk yang Think Again ini dia juga mix, selain in-depth research-nya itu dia juga mix dengan storytelling. Dan buku ini juga nggak terlalu tebal. Ini kira-kira cuma 384 halaman, tapi itu udah termasuk daftar isi, daftar pustakanya juga cukup banyak karena dia basicnya research. Dan berhubung buku ini tuh cukup dalam, aku mungkin nggak akan share semua part, tapi aku akan sharing beberapa part yang paling aku suka dari masing-masing bagian. Dan di buku ini sinopsisnya. Ini aku bacain sinopsis dari Adam Grant-nya sendiri ya. Jadi kecerdasan itu biasanya itu dilihat sebagai kemampuan untuk berpikir dan belajar. Tetapi di dunia yang terus berubah dan dinamis seperti sekarang ini, ada perkembangan teknologi, climate change, seperti itu, ada keterampilan kognitif lain yang kita ini perlu kuasai, yaitu kemampuan untuk think again dan juga unlearn. Jadi untuk berpikir ulang dan juga mengosongkan diri untuk bisa belajar lagi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita lebih menyukai kepastian yang nyaman. Jadi kalau misalnya kita udah tahu sesuatu, kita tuh cenderung untuk tidak mau untuk gelisah akan suatu hal yang kita belum ketahui. Untuk itu kita biasanya tuh akan cenderung tidak akan berpikir ulang tentang hal yang kita udah tahu seperti itu. Nah, kecerdasan itu bukanlah obat dan bahkan bisa menjadi kutukan. Bahkan si Adam Grant ini sendiri cerita kalau ternyata berdasarkan research, semakin pintar seseorang, maka dia akan semakin mudah untuk buta akan keterbatasan dirinya sendiri. Karena dia merasa sudah pintar seperti itu dan berdasarkan mungkin pengalaman-pengalaman hidupnya yang dia selalu lebih banyak benar. Nah, ini adalah buku untuk belajar melepaskan pandangan yang tidak lagi membantu kita dan ajakan untuk lebih menghargai fleksibilitas berpikir ketimbang konsistensi yang bodoh seperti itu. Nah, jika pengetahuan adalah kekuatan, mengetahui apa yang tidak kita ketahui itu adalah wisdom atau kebijaksanaan. Selanjutnya, ini book chapters-nya. Jadi buku ini terdiri dari 4 bagian besar. Bagian satu itu terdiri dari berjudul berpikir ulang untuk diri sendiri. Terus bagian 2-nya itu berpikir ulang dalam lingkup antar pribadi. Bagian ketiganya berpikir ulang dalam lingkup kelompok dan bagian 4-nya adalah kesimpulan. Nah, untuk di bagian pertamanya ini, untuk resumnya itu ya, aku tuh paling suka di sini tuh ada cerita tentang BlackBerry versus Apple. Jadi ini kan first chapter ini memotivasi kita untuk dapat think again untuk diri kita sendiri. Karena kita sebagai pribadi itu adalah mental misers yang lebih sering itu berpegang teguh pada pemikiran yang sudah kita punya tanpa kita berusaha belajar lagi ataupun mencari tahu lebih dalam apakah itu benar. Misalnya kita baca buku waktu kita sekolah dulu di SD, kita misalnya matematika gitu, kita langsung terima aja, oh rumus ini kayak gitu. Padahal kita bisa sebenarnya itu mencari tahu kok bisa ya rumusnya itu jadi kayak gini. Nah itu yang pingin dimotivasi oleh Adam Grant ini, bahwa kita itu sebenarnya punya kemampuan untuk menguji apa yang sudah kita pelajari seperti itu, atau critical thinking.
Nah, kalau di sini tuh kita senang itu mendengarkan, menonton, dan membaca hal-hal yang lebih mudah daripada yang bikin kita lebih berpikir keras kayak gitu. Kalau kita pinjam istilah dari buku Thinking Fast and Slow-nya Daniel Kahneman, itu ada sistem dua otak yang penting banget nih. Jadi kalau otak kita itu kalau semakin jarang dipakai berpikir, maka akan semakin malas. Jadi sangat penting untuk belajar think again ini. Jadi cara berpikir itu sudah jadi kebiasaan, dan walau sebenarnya merugikan diri kita sendiri, itu kita jadi nggak ada inisiatif untuk mempertanyakan atau berubah kecuali terjadi sesuatu dalam hidup kita yang jadi udah terlambat gitu. Nah, di sini di bagian satu ini dia menceritakan terkait kasusnya BlackBerry, yang ownernya itu Mike, yang seperti kita tahu di tahun 2000-an itu BlackBerry kan booming banget. Nah, ternyata itu tidak bertahan sampai sekarang. Salah satunya itu karena si Mike ini, ownernya itu tidak, dia sangat merasa BlackBerry itu adalah invention atau baby-nya gitu. Dan dia tidak mau melihat bahwa ada invention baru yang namanya itu iPhone, di mana iPhone itu berusaha memasukkan fungsi-fungsi seperti komputer dalam genggaman. Kalau si Mike ini merasa bahwa fungsi utama HP itu adalah di messengernya untuk email sama message seperti itu. Dan dia padahal udah dikasih tahu sama apa namanya bawahan-bawahannya, ini kayaknya bagus kalau kita berinovasi, tapi si Mike ini tetap nggak mau, dan dia tetap pokoknya BlackBerry itu harus memiliki keyboard seperti itu, nggak mau touch screen. Dan akhirnya setelah 10 tahun bertahan di tahun 2011 2012-an itu ternyata itu adalah awal kehancuran BlackBerry karena si Mike ini nggak mau terbuka dengan pemikiran baru, inovasi baru untuk berubah seperti itu. Jadi dari sini kita itu bisa belajar betapa pentingnya berpikir ulang, kemudian unlearn atau mengosongkan pengetahuan kita untuk belajar dan mendengarkan opini dari orang lain, kayak gitu. Ini menurut aku menarik banget di bagian pertama. Terus habis itu di bagian pertama ini juga si Adam Grant ini membagi manusia itu kita itu bisa untuk dapat berpikir sebagai saintis atau ilmuwan. Karena maksudnya berpikir sebagai ilmuwan ini maksudnya bukan menjadi ilmuwan, tapi cara berpikirnya. Jadi kalau si ilmuwan ini melihat sesuatu itu sebagai sebuah eksperimen. Jadi bukan sesuatu yang udah pasti benar. Dan kalau karena itu adalah sebuah hipotesis, jadi semua pengalaman hidup dan itu akan menjadi data-data untuk melihat apakah ini benar atau tidak. Dan malahan semakin kita lebih cepat menemukan kalau kita salah, itu malah hal yang bagus karena akan semakin cepat juga kita akhirnya menemukan kebenaran. Seperti ini. Jadi ada preacher, politician, dan prosecutor. Dan kalau untuk si Adam Grant ini mengarahkan kita untuk bisa lebih berpikir seperti scientist. Nah, ini ada Mount Stupid juga. Si Adam Grant ini juga menjelaskan di dalam bukunya ini, di mana ternyata kalian pernah nggak misalnya kalian ketemu teman kita yang baru belajar agama gitu. Ini mungkin spesifik ya, tapi kalau teman aku tuh banyak, misalnya baru belajar agama, terus dia akan merasa dia paling benar dan dia akan menjelek-jelekan orang lain yang mungkin tidak sesuai yang syariat yang dia baru aja pelajari. Nah, ternyata ini ada nih yang namanya Mount Stupid. Jadi ketika kita mungkin tidak pernah belajar, kita akan mengakui kalau kita itu tidak tahu apa-apa. Tapi ketika yang bahaya itu ketika kita udah mulai belajar, padahal sebenarnya kita belajar itu baru awal-awal, tapi kita udah merasa paling tahu atau sangat berilmu. Nah, inilah yang disebut Mount Stupid, sehingga kita tidak akan menghargai orang lain, tidak bisa melihat pandangan orang lain, sehingga kita masuk, padahal kita belum, dan itu akan mengurangi keinginan kita untuk belajar lebih jauh. Jadi kita nggak akan pernah sampai ke yang ujung itu, di mana knowledge kita tinggi dan willingness untuk mempelajari topik itu lebih tinggi itu semakin tinggi. Tapi kita bertahan di Mount Stupid ini. Jadi harapannya dengan belajar Think Again ini, kita akan bisa menyadari untuk menghindari Mount Stupid ini ketika kita belajar sesuatu. Nah, ini selanjutnya itu di second chapter-nya itu adalah berpikir ulang dalam lingkup kelompok. Nah, kalau di sini itu dia masuknya di dalam tim, misalnya dalam kerja gitu ya. Ada yang namanya konflik itu, kalau menurut Adam Grant itu sangat bagus sebenarnya. Tapi kita harus bedain yang namanya relationship conflict sama
task konflik di dalam sebuah kelompok. Kalau relationship konflik itu akan lebih personal, emosional. Jadi bukan hal untuk mencapai tujuan bersama. Jadi misalnya apa namanya? Kalau di sini dicontohinnya misalnya kita gunain kata-kata ini aja biar orang yang kurang pintar seperti kamu bisa ngerti. Sedangkan jadi kan itu kan emosional dan menyinggung. Sedangkan kalau task konflik itu adalah classes about ideas and opinion. Jadi misalnya ini contoh yang dicontohin di sini misalnya kandidat A lebih bagus daripada kandidat B. Memang kandidat B itu dari universitas luar negeri yang lebih terkenal, tapi dari hasil ujian, assessment dan portofolio yang sudah dibikin, A itu lebih bagus. Jadi itu berdasarkan data dan tidak personal, melainkan lebih ke data-data, ide dan opini yang lebih objektif. Tuh. Nah, terus juga di sini juga aku sukanya dia juga menjelaskan di ruang kelas gitu ya. Budaya betapa pentingnya membangun lingkungan yang bisa membangun budaya belajar. Jadi budaya belajar itu bisa bertumbuh itu di bawah psychological safety dan accountability. Jadi sebenarnya itu untuk bisa membuat budaya belajar itu harus ada ruang yang aman untuk kita beropini dan juga aman untuk kita bisa saling berdebat tanpa personal clash seperti itu. Nah, kalau di sini itu dijelaskan di tempat kerja itu sebenarnya atasan itu yang posisinya lebih tinggi itu bisa mencontohkan dengan mencontohkan bahwa kesalahan itu tidak apa-apa dan dia bisa lebih menerima feedback kayak gitu. Nah, dia juga di bukunya ini juga menceritakan soal ruang kelas di mana ada guru yang membuat ruang kelasnya itu untuk mempertanyakan isi buku dari yang mereka pelajari. Jadi itu beda banget sama waktu kita sekolah di SD, SMP atau SMK dulu. Kalau aku pribadi, itu kita nggak pernah diajak untuk mempertanyakan apa yang kita udah pelajari gitu ya. Kayak itu given, terus kita harus ngapalin, terus kita ngerjain tes, terus kita gunain apa yang kita udah apalkan itu. Which is ternyata itu kurang bagus untuk mengayaan critical thinking karena itu nggak membangun kita untuk belajar lebih dalam gitu. Menurut aku itu cukup mind blowing juga ya. Maksudnya setelah aku pikir-pikir kita mungkin harusnya waktu dulu belajar waktu masih kecil mungkin lebih baik kalau dibangun buat critical thinking itu daripada ngapalin rumus-rumus dan ternyata habis ujian lupa gitu kan. Nah, selanjutnya itu di chapter yang ketiga ini ada berpikir ulang dalam lingkup antar pribadi. Nah, ini tuh Adam Grant juga menekankan pentingnya kita punya challenge network. Jadi rethinking itu depends on a different kind of network. Ada a challenge network, a group of people we trust to point out our blind spots and help us overcome our weaknesses. Jadi ada baiknya kalau misalnya kita itu punya challenge network. Di sini juga dikisahkan tentang Wright bersaudara yang sebenarnya itu yang mencetuskan ide pembuatan pesawat terbang itu adalah si salah satunya. Tapi dia merasa bahwa selama mereka berkomunikasi itu, mereka akhirnya membangun ide yang produktif sehingga hasilnya mereka bisa menciptakan pesawat terbang si Wright bersaudara itu. Jadi ini salah satu contohnya di mana akan sangat baik kalau kita punya challenge network. Jadi bukan harus pendapatnya sama, semuanya sama semua, enggak. Tapi peran mereka mungkin mereka bisa orang yang memiliki pandangan yang berbeda dari kita, tapi itu akan mendorong kita agar tetap rendah hati dengan keahlian yang kita punya. Terus mungkin orang itu meragukan pengetahuan kita, tapi itu untuk membuat kita lebih belajar lebih lagi. Terus dia mungkin lebih kritis menanyakan cara kerja, cara pikir yang kita lakukan, dan itu membantu kita bisa mengulik perspektif baru dari ide-ide kita. Nah, kita itu ternyata belajar lebih banyak dari orang-orang yang challenge our thought process ini, yang men-challenge pikiran atau ide-ide kita ini, daripada sama orang yang langsung agree, oh kamu bagus kok, atau itu udah bagus, tanpa membuat kita bertanya lagi apa yang perlu diimprove, kayak gitu. Jadi, challenge network ini penting banget. Jadi kalau ada debat, ketegangan itu lebih bersifat intelektual, bukan emosional. Terus nadanya juga tegas dan semangat, bukan agresif atau merendahkan atau menyerang. Dan tujuan perdebatan atau challenge ini tuh jelas, mendebat, mempertanyakan karena peduli, bukan untuk menjatuhkan. Jadi
Ini menurut aku keren banget juga karena kadang misalnya kita punya ide, kita kan kayak tertutup dengan opini orang yang berseberangan. Tapi ternyata dari risetnya Adam Grant ini, kalau kita punya orang tuh yang kayak gitu, yang mengkritik kita, tapi itu dengan tujuan bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membuat ide kita semakin baik, itu akan sangat bermanfaat. Jadi jangan langsung menolak orang yang opininya itu berseberangan dengan kita. Mungkin kalau kita pelajari lagi, ternyata itu malah membuat ide kita bisa semakin baik. Hmm, Nah ini, nah ini dia. Nih, terus yang ini bagaimana kita juga menilai diri kita ini. Jadi kalau misalnya judging yourself itu kita memikirkan ide, terus kita bilang kita misalnya ini sangat bagus, terus kita bikin tulisan, terus merasa kalau ini aku adalah penulis yang buruk karena kita merasa draftnya itu jelek. Terus akhirnya kita bilang karena aku ini penulis yang buruk, jadi aku nggak akan jadi penulis gitu. Sedangkan kalau kita judging-nya itu bukan pribadi tapi sebuah pekerjaan kita akan merasa oh ini draft yang jelek, tapi aku harus improve, aku akan bikin lagi yang lebih bagus. Jadi kita akan keep growing dan membuat pekerjaan kita itu semakin baik, semakin kita merasa jelek, maka itu adalah kesempatan untuk kita menjadi semakin baik. Seperti itu. Selanjutnya, nah aku juga mau cerita di bagian-bagian buku ini itu ada satu quotes juga, tapi aku belum nulis di sini. Itu quotes-nya Michelle Obama. Jadi dia itu bilang kalau dia merasa bahwa pertanyaan yang paling tidak berguna dari orang tua ke anak itu adalah kalian mau jadi apa kalau besar nanti. Bahkan di Indonesia itu ada lagunya si Susan itu yang kalau besar mau jadi apa. Seakan-akan itu kita cuman boleh jadi satu hal sampai kita tua nanti. Padahal kita bisa jadi multiversi dari diri kita. Jadi misalnya kita bisa jadi PNS, tapi kita juga pengen jadi pengusaha kayak gitu. Jadi nggak linear satu aja. Nah, terus si Grant ini di dalam bukunya ini juga membahas soal saudaranya yang berasal dari keluarga dokter dan dia dari kecil udah berpikir oh aku harus nerusin keluarga aku untuk jadi dokter. Padahal dia sebenarnya pengen jadi pengusaha. Akhirnya dia terus studi sampai lama banget, terus lanjutin spesialis, sampai akhirnya dia tidak enjoy dengan pekerjaannya. Dan akhirnya setelah dia berdiskusi dengan Adam Grant ini, which is saudaranya, dia akhirnya berpikir, oh aku sebenarnya pingin berbisnis. Akhirnya dia di usia yang sudah cukup tua, baru dia akhirnya membuat startup tentang medical juga. Dan ternyata dia lebih enjoy di situ. Dan dia akhirnya bilang sama Grant, dia menyesal kenapa nggak dari dulu itu dia belajar terkait bisnis. Dia menghabiskan waktu sangat banyak belajar kedokteran, dan akhirnya dia ternyata lebih enjoy buat jadi bisnismen untuk bikin startup medical itu. Nah, itu mungkin bisa jadi diri kita sendiri kita tanyakan di tahun 2025 ini apa sih pemikiran-pemikiran yang kita milikin dari kita kecil, apakah kita menerima itu diri kita terima karena itu disuruh orang tua atau karena orang di sekitar kita kayak gitu, apakah kita perlu berpikir ulang atau mungkin kita perlu melakukan pivot di dalam kehidupan kita. Aku rasa itu penting banget di tahun 2025 mumpung awal tahun kita rethink about it again supaya kita nggak stuck gitu-gitu aja dan mau mencoba think again tentang pilihan-pilihan hidup yang sudah kita ambil dan akan diambil di tahun ini. Dan ini mungkin conclusion dari buku ini untuk diri kita sendiri yang bisa kita ambil adalah pertama, take a regular dose of humility. Karena di atas langit itu masih ada langit, pasti ada informasi yang belum kita ketahui, pasti ada faktor yang luput dipertimbangkan dan pasti kita bisa punya salah. Jadi kita harus punya kerendahan hati untuk bisa terus belajar. Terus juga kalau bisa bangun atau jadi bagian a challenge network atau network yang bisa membagi kita kritikan dan saran, bisa juga mulai dari diri sendiri. Supaya kita bisa berkembang menjadi diri yang lebih baik setiap harinya. Terus juga find out information that contradicts our views. Jadi kalau misalnya kita punya percayaan atau meyakini sesuatu, kita coba cari apakah ada pandangan yang berlawanan itu, ataukah selama ini kita menutup mata atau kita memiliki bias. Coba tanyakan ke diri sendiri lagi.
Terus juga belajar untuk laugh at ourselves. Jadi don't take ourselves seriously. Jadi embrace the fact that we can be wrong. Jadi salah itu nggak apa-apa. Malahan semakin kita tahu, semakin cepat kita tahu kita salah, kita bisa semakin cepat jadi benar mengetahui fakta kebenarannya juga. Kemudian juga questioning ideas or message before accepting them. Jadi kalau kita dapat berita, mau hoax atau broadcast, jangan langsung diterima. Kita harus mencoba mencari tahu apakah itu benar ataukah tidak, ataukah itu hoax. Terus juga yang terpenting biasakan berpikir sebagai ilmuwan. Jadi kalau kita ragu-ragu akan sesuatu, kita cari tahu atau kita cari tools yang sesuai atau metode yang sesuai. Terus kalau misalnya ternyata salah, maka segera coba cari cara lain supaya dapat hasil yang lebih baik. Yang ya. Nah, kalau ini yang terakhir yaitu bagaimana cara membuat orang lain untuk think again. Mungkin kita akan bertemu dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita. Di sini di buku ini tuh diceritakan ada kisah yang menarik tentang seorang black musician dan juga KKK. Itu tuh kayak white supremacist yang sangat rasis, yang sangat white dan merasa itu yang paling white itu yang paling apa namanya paling tinggi gitu ya. Dan dia itu memiliki pandangan setelah apa namanya pandangan bahwa semua black itu adalah pembunuh. Nah, di sini itu si Daryl, si musician blacknya ini mencoba menanyakan apa yang sebenarnya membuat mereka takut. Ternyata mereka takut bahwa orang-orang hitam kulit hitam itu adalah pembunuh. Kemudian si Daryl ini menanyakan lagi, kok bisa kamu bilang gitu? Apa namanya? Coba kamu sebutkan 3 orang serial killers yang berkulit hitam. Nah, setelah mereka berpikir ulang, ternyata mereka tidak bisa menyebutkan 3 black killers. Bahkan lebih banyak white serial killers yang mereka ketahui. Dan setelah mereka berpikir ulang lagi, akhirnya mereka malahan bisa berteman dengan si Daryl ini. Dan akhirnya mereka akhirnya keluar dari kelompok KKK itu. Jadi banyak dari si penelitian si Daryl ini akhirnya banyak yang keluar dari KKK itu, dari uh, cult ya, apa namanya? Ya itu cult. Bahasa Indonesia apa cult? Ya pokoknya itu. Jadi mereka keluar dari KKK dan akhirnya mereka bisa lebih tidak rasis. Nah, ini tuh kita bisa belajar dari cerita itu bagaimana cara membuat orang lain untuk think again. Jadi bisa kita tidak mungkin membuat orang yang memiliki keyakinan yang sangat kuat dengan cara ngasih tahu atau menggurui. Mereka nggak akan bisa mengubah pemikirannya. Tapi kita bisa menanyakan open-ended question kayak mengapa atau kenapa kamu seperti itu dan lebih banyak mendengarkan, kemudian mulai berdialog dan membangun relationship. We listen and we don't judge. Jadi kita coba mencari common grounds-nya, kita nanyakan, terus akhirnya kita membuat kesimpulan, jelaskan pengertian dari kita dan cek apakah ada hal yang miss dari pemikiran mereka atau interpretasi yang salah oleh orang lain dan berbagi hal yang mungkin bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik. Nah, ini menurut aku keren banget dan mungkin bisa dipraktekkan juga misalnya di kehidupan kita. Mungkin ada konflik dengan teman atau siapapun yang memiliki pemikiran yang berbeda, mungkin kita bisa melakukan ini. Atau akhirnya kita find common grounds, which is adalah saling menghargai perbedaan yang memang berbeda. Jadi agree to disagree. Jadi tidak judge dan tidak kayak sangat membenci gitu. Oke, mungkin itu sedikit book review dari yang Think Again Adam Grant ini. By the way, ada koleksi terbarunya judulnya Hidden Potential atau pokoknya ada koleksi barunya yang baru dibeli dan bisa dipinjam di perpus Kemenkulip. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Saj atas reviewnya. Wah, ini reviewnya lengkap sekali ya Kak ya. Keren, keren banget. Aku juga Makasih, kayak Kanisa. mendapatkan insight banyak dari reviewnya Kak Saj. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan terkait buku Think Again karyanya Adam Grant ini kepada Kak Saj? Oke, ini bukunya tadi ya, saya ingatkan lagi, buku Think Again dan Hidden Potential sudah ada di Perpus Kemenke dan bisa dipinjam oleh teman-teman semua. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau didiskusikan terkait buku ini?
Mungkin saya ini sedikit ya, simpulkan sedikit. Jadi tadi dari buku Think Again ini adalah sebuah buku yang mengajak kita untuk berpikir ulang atau unlearn mengenai pengetahuan yang telah kita miliki sebelumnya atau belief-belief disebutnya ya, belief-belief yang kita telah miliki. Karena kemungkinan ada kepercayaan atau pengetahuan yang kita miliki yang tidak lagi sesuai mungkin ya, yang harus kita pikirkan ulang gitu. Selain itu juga tadi saya suka kalimatnya Kak Saj, di atas langit masih ada langit ya. Jadi kita harus selalu relearn, belajar lagi dan berpikir ulang akan ilmu-ilmu yang sudah kita miliki. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, mungkin saya mau bertanya satu pertanyaan. Kak Saj, apakah boleh? Boleh Kak Anissa? Oh, oke. Ini dari peserta Ada. ya. Dari Kak Iya, Lim, bagaimana cara pinjamnya kalau di kantornya jauh dari perpus pusat? Oh, ini mungkin bisa dijawab oleh Kak Vita aja ya. ini Oh, ini ya. maksudnya di pulau lain atau gimana? Nah, boleh dijawab Kak Lim, apakah Ya. maksudnya di pulau lain? Oh, Pulau Jawa juga. Coba Kak Vita mungkin bisa menjawab Ya, ya? yang ini mungkin bisa dijawab oleh Kak Vita ya. Nah, ini tadi yang duluan raise hand ada Kak Hermawan. Apakah boleh ini ya, boleh unmute aja Kak Hermawan? Baik, baik. Terima kasih kesempatannya Kak Anissa dan Kak Saj. Terima kasih tadi paparannya juga. Mohon maaf saya tidak bisa on cam karena tidak memungkinkan kondisinya ya. Eh, Menarik ya tadi. Tapi sebelumnya saya tadi sebenarnya agak telat masuk ya. Mungkin saya agak kelewat tadi. Cuman saya ingin tahu ya di buku Think Again ini kira-kira dijelaskan nggak sih mengenai uh, kapan titik terbaik untuk kita berpikir ulang atau mengambil sikap untuk berubah atau berubah ya mengubah mengubah tujuan begitu. Karena kalau beberapa kali saya tahu tuh ada beberapa orang yang bilang orang dewasa itu adalah orang yang eh, mencintai pekerjaannya gitu ya. Dan kalau orang anak kecil itu biasanya maaf, anak kecil itu dia mengerjakan apa yang ia senangi, tapi orang yang dewasa itu mencintai apa yang ia kerjakan gitu. Jadi dengan di dalam buku Think Again ini kira-kira dijelaskan sih sampai poin mana itu kita harus bertahan dan sampai batas mana kita harus memikir ulang untuk kira-kira lanjut atau tidak gitu. Terima kasih kesempatan bertanya. Baik, terima kasih Kak Hermawan. Boleh langsung dijawab saja Kak. Oke, makasih pertanyaannya Kak Hermawan. Kebetulan kalau misalnya di bukunya Adam Grant ini, dia nggak menjelaskan kayak waktu khusus kapan kita harus mengubah, maksudnya harus think again tentang pilihan-pilihan hidup kita. Tapi dia itu mengajarkan untuk kita bisa memiliki mindset seperti ilmuwan. Jadi ketika kita merasa ada hal baru mungkin yang berbeda atau dari pandangan kita sebelumnya, misalnya nih kita adalah PNS terus habis itu kita mungkin ingin berpikir ulang atau ada kegelisahan kayaknya jadi apa namanya untuk berganti pivot karir mungkin bisa gitu atau misalnya menambah part time job seperti itu. Nah, itu mungkin bisa mulai berpikir ulang. Tapi itu jangan sampai dia juga menjelaskan untuk jangan sampai kita terlambat sampai akhirnya kita em, mengalami kegagalan atau kemunduran karena kita tidak berpikir ulang sebelumnya seperti itu. Jadi kalau untuk waktunya si Adam Grant ini sendiri tidak menjelaskan secara spesifik, tapi dia menjelaskan kalau kita merasa sangat yakin akan sesuatu dengan keputusan atau pandangan kita sampai kita tidak bisa memikirkan opini orang lain itu mungkin benar. Nah, itu saat yang tepat untuk kita think again. Karena kalau kita tidak bisa mendengarkan opini orang lain atau merasa opini kita itu paling benar, itu adalah saat yang paling utama sih untuk kita mulai think again. Karena kita harus memiliki sedikit, mungkin misalnya 90% yakin, 10%-nya itu kita mungkin salah gitu. Gitu sih Kak Baik, Anissa terima dan kasih. Herman. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Kak Saj. Untuk Kak Hermawan, apakah sudah puas dengan jawabannya Kak?
Terima kasih, sangat menjawab. Terima Oh kasih. iya, baik. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Vita, ada di kolom chat. Bagaimana cara berpikir ulang dalam kondisi kritis atau waktunya mepet untuk berpikir? Nah, apakah itu ada dijelaskan di dalam buku atau tidak? Nah, boleh langsung dijawab saja, Kak Saj. Sejujurnya dia menjelaskan, maksudnya tidak menjelaskan spesifik kalau kondisinya kritis, tapi dia menjelaskan kalau kita punya udah terbiasa dengan mindset seperti ilmuwan itu, maka akan secara otomatis kita akan lebih mudah untuk think again, karena kita sudah memiliki mindset bahwa kita ini, maksudnya apa yang kita yakini itu adalah hipotesis dan setiap yang kita lakukan itu adalah mencari data, eksperimen apakah ini benar atau tidak. Jadi secara otomatis kita akan apa namanya? Kita akan otomatis melakukan think again itu. Itu sih Kak. Jadi akan lebih cepat ya kalau waktu yang kritis karena kita udah terbiasa. Baik, Itu terima yang aku kasih. ya. Dari Kak Vita, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, baik. Katanya terima kasih Kak Saj, harus rajin dilatih ya berarti. Iya Ya, yang aku betul, pelajari gitu. betul, betul. Karena yang namanya mindset itu harus dilatih terus ya Kak ya. Iya, which is aku juga merasa ini kayak apa ya, baca buku ini kayak tamparan gitu ya. Karena kita ini sebagai orang Indonesia dari sistem edukasi kita dari kita sekolah itu nggak diajarin buat critical thinking. Jadi, oh maksudnya nanti kalau aku, maksudnya kalau punya anak, aku akan ngajarin dia buat, maksudnya bukan kayak kamu harus ini, kamu harus itu enggak, tapi buat belajar biar lebih bisa berdebat dengan orang tuanya dengan cara yang baik, maksudnya secara intelektual, supaya dia bisa terus critical thinkingnya terasah gitu. Itu sih. Ya, betul. Ya. Baik. Kemudian, Wah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Dari Miss TBA hmm, katanya very interesting elaboration. Terima kasih Kak Sajida akan masuk ke TBR-ku. iya, wajib baca. Ya, kayaknya ini juga masuk TBR-ku. Iya, Kak Anissa juga ya. Ya, Aku juga tertarik banget nih habis ini sama Kak Anissa yang mau book reviewnya. oke. Kalau begitu, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita lanjut aja kayak karena waktunya juga Oke. sudah 3.30. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa mungkin follow atau tanya di Instagram aku Ya, @sajidahputri. betul. Boleh langsung di-follow IG-nya Ya. Kak Saj sekarang juga ya, Kak. Nanti diskusi-diskusi buku. Ya, Oke, oke, baik. Kalau begitu saya langsung serahkan ke Kak Saj untuk MC-nya. oke, makasih Kak Anissa. Udah siap ya Kak Anissa? Siap, Kak. Oke. Nah, selanjutnya, sobat baca semua, kita akan lanjut ke book review selanjutnya. Yang menurut aku ini pasti menarik banget karena bukunya itu mengisahkan sesuatu konflik, ya kan, Kak Anissa, yang Ya, terjadi di tahun 98. Iya. ya, betul, Kak. Jadi pastinya sangat menarik. Bukunya itu judulnya adalah Perkumpulan Anak Luar Nikah, karya Grace Tioso. Untuk itu, tanpa perpanjang lebar lagi, saya serahkan ke Kak Anissa. Silakan Kak Anissa. Baik, terima kasih Kak Saj. Kesempatannya ini saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak, Sudah ya. Baik, belum dibesarkan? Ah, ya udah. sudah. Ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fauzia. Pada kesempatan hari ini akan mereview sebuah buku berjudul Perkumpulan Anak Luar Nikah yang ditulis oleh Grace Tioso. Nah, ini adalah sedikit identitas buku dari Perkumpulan Anak Luar Nikah. Jadi judulnya adalah Perkumpulan Anak Luar Nikah atau biasa lebih sering disingkat PALN. Ditulis oleh Kak Grace Tioso dan penerbitnya adalah penerbit Naura. Terbit tahun 2023 dengan jumlah halaman 396. Nah, ini adalah identitas dari penulis buku ini.
bernama Grace Suryani Tioso yang merupakan seorang praktisi homeschooling dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Jadi, selain menjadi seorang penulis, Kak Grace Tioso juga merupakan seorang guru dan juga seorang praktisi homeschooling yang sudah berpengalaman. Jadi cukup sangat tertarik dengan bidang pendidikan. Nah, Kak Grace Tioso juga menyelesaikan atau menamatkan pendidikan S1-nya di Huachao University di Tiongkok dan kembali ke tanah air dengan mengajar bahasa Mandarin di sekolah nasional dan internasional. Kemudian buku-buku yang pernah Kak Grace terbitkan ada The Puzzle of Teenage Life tahun 2001, The Puzzle of Jomblo Life tahun 2005, Tuhan Mengapa Aku Harus ke Cina tahun 2007, dan Tuhan Masih Menulis Cerita Cinta tahun 2009. Nah, Kak Grace bisa disapa di Instagramnya yaitu Grace Tioso. Nah, selain itu, Kak Grace juga aktif menulis di Wattpad, teman-teman. Jadi sebetulnya sebelum membaca buku ini, membaca buku Perkumpulan Anak Luar Nikah, saya pernah membaca eh, karyanya di Wattpad ya, dan itu juga salah satu bukunya yang menurut saya sangat bagus. Dan Kak Grace ini di sini ada sedikit apa ya, deskripsi dari Kak Grace sendiri di Wattpad. Jadi di sana Kak Grace menuliskan bahwa sebagian tokoh-tokoh novelnya Kak Grace itu diambil dari orang-orang di kehidupan nyata, khususnya di sekitarnya, yang merupakan upper middle class Chinese Indonesian family gitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ingin membaca karya-karyanya Kak Grace, ya teman-teman akan mendapatkan cerita yang berputar kisahnya di upper middle class Chinese Indonesian family. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini adalah sedikit sinopsis dari buku ini. Ada yang heran nggak kenapa judulnya Perkumpulan Anak Luar Nikah gitu? Apa kira-kira yang ada di pikiran teman-teman dengan judul ini? Apakah udah seuzon gitu ya? Kenapa judulnya kayak gini gitu? Nah, saya luruskan sedikit ya teman-teman ya. Jadi, Perkumpulan Anak Luar Nikah ini sebenarnya merupakan sebuah fiksi sejarah atau dikenal juga sebagai genre historical fiction mengenai keturunan Tionghoa di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan Cindo ya, Cina Indonesia. Nah, kenapa judulnya Perkumpulan Anak Luar Nikah? Nah, ini yang akan kita cari tahu di dalam buku ini gitu. Jadi cerita ini awalnya dimulai dari konflik kepada karakter utama kita bernama Marta Gunawan yang usianya 34 tahun. Jadi Marta Gunawan ini viral di media sosial karena dia pernah memposting sebuah postingan di web miliknya puluhan tahun lalu. Nah, kan kalau zaman dulu tuh suka ada ya kayak fun fact about me gitu. Jadi fakta-fakta menarik tentang aku. Nah, Marta ini menuliskan 25 fakta menarik tentang dirinya. Salah satunya adalah bahwa Marta mengaku dia pernah memalsukan dokumen untuk apply beasiswa ke University of Singapore dan diterima di universitas tersebut. Dan tentunya hal ini memancing keributan netizen karena dan juga memancing keterkejutan dari universitas itu sendiri karena Marta adalah mahasiswa berprestasi di sana. Selain itu juga suami Marta yang bernama Roni merupakan associate professor di University of Singapore. Nah, karena Singapura adalah negara yang taat hukum, tindakan memasukkan dokumen ini merupakan tindak pidana yang artinya Marta tetap harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan terancam untuk dipenjara. Nah, dari sini kehidupan Marta mulai mengalami perubahan, teman-teman. Dia yang sudah memiliki dua orang anak harus apa ya, berurusan dengan polisi, berurusan dengan hukum yang membuat Marta juga jadi kesulitan untuk membantu atau mengurus anak-anaknya. Marta dengan Roni juga hubungannya apa ya terancam gitu ya karena Roni di sini juga sama karirnya ikut terancam juga karena dia kan menjadi associate professor di universitas tersebut gitu. Dan disinilah nanti kita akan mengetahui alasan dan dokumen apa sih yang sebenarnya dipalsukan oleh Marta seperti itu. Jadi ini tuh hanya gerbang awalnya aja dari cerita sejarah yang nanti akan dibawakan oleh Kak Grace di dalam buku ini mengenai keturunan Tionghoa di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa isu yang diangkat di dalam buku ini. Yang pertama di halaman 18, di sini ada kalimat yang kalau tidak salah diucapkan oleh ibunya Marta kepada Marta. Makanya kita orang Chinese nggak usah macam-macam. Orang seperti kita yang penting baik sama tetangga, nggak bikin masalah. Nggak usah ikut-ikut politik, nanti banyak musuh. Kita dagang, buka toko yang pasti-pasti saja. Nah, jadi di sini Kak Grace itu ingin menunjukkan keresahannya atau ya isu yang ingin diangkatnya adalah banyak Chinese di Indonesia ini yang eh, kesulitan untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai isu-isu yang terjadi di Indonesia saat ini karena
ketakutan-ketakutan yang masih mereka miliki sejak kejadian diskriminasi yang pernah terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Nah, tetapi di sini Martha itu adalah karakter yang cinta Indonesia gitu ya. Dia mempertanyakan kenapa harus takut gitu untuk berpendapat jika memang benar. Nah, akhirnya Martha bersama dengan saudaranya membuat sebuah akun Twitter bernama Duolion 163, di mana akun Twitter ini khusus membicarakan atau membuat tweet-tweet seputar politik. Nah, tidak disangka ternyata itu yang akhirnya menjadikan Martha mengalami masalah gitu. Jadi Martha di sini mulai bertanya-tanya apa jangan-jangan karena keputusan aku membuat akun ini jadi ada orang yang tidak suka sama aku dan akhirnya membongkar fakta 25 fakta yang tadi di awal di mana Martha memasukkan dokumen yang untuk apply beasiswa gitu. Nah, kemudian isu yang selanjutnya di sini adalah stereotip ya. Jadi ada banyak stereotip dari eh, keturunan Indonesia yang non-Chinese gitu ya terhadap Chinese. Salah satunya adalah kalau Chinese itu harus kaya gitu. Padahal di sini dijelaskan juga bahwa ada karakter Yuni yang merupakan seorang Chinese ya yang biasa-biasa aja hidupnya gitu, yang sering mengalami jatuh gitu karena kebangkrutan orang tuanya dan sebagainya. Ini juga merupakan stereotip yang ibaratnya ya perlu diubah juga gitu dari orang luar terhadap komunitas Chinese Indonesia. Nah, kemudian isu yang ketiga adalah isu ini. Pernah dengar generasi anak luar nikah? Nah, di sejarah Indo ada satu generasi yang tercatat sebagai anak luar nikah. Gimana tuh? Apa hubungannya dengan para WNA keturunan? Nah, ini adalah sebuah utas atau sebuah thread yang ditulis oleh Martha sendiri yang akhirnya membongkar apa sebenarnya yang dia palsukan, dokumen apa yang sebenarnya dia palsukan seperti itu. Nah, tapi saya bingung ya mau ngasih tahu atau enggak, takutnya kan nanti jadi spoiler gitu. Jadi teman-teman yang baca nanti nggak penasaran lagi. Jadi mungkin saya akan keep dulu kira-kira apa sih sebetulnya formulir yang formulir form atau ya yang sertifikat yang dipalsukan oleh Martha dan juga apa alasannya, tapi yang pasti alasannya ini ada hubungannya dengan sejarah dari ketika para keturunan Tionghoa ini datang ke Indonesia, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah sejarah yang bahkan sebetulnya sudah terjadi sejak sebelum terjadinya diskriminasi pada tahun 98 itu. Jadi ini adalah akibat. Jadi Martha ini adalah generasi yang mendapatkan dampak negatif dari kejadian yang pernah terjadi pada tahun 50-an kalau tidak salah seperti itu. Dan mereka ini adalah generasi yang disebut sebagai anak luar nikah itu. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah beberapa hal yang saya dapatkan dari selesai membaca buku ini. Pertama tentunya adalah membuka wawasan saya terhadap betapa kejamnya diskriminasi karena efek dari diskriminasi itu ternyata bukan satu generasi aja, tapi sampai generasi atau turunannya pun mendapatkan dampak dari diskriminasi tersebut. Salah satunya adalah Martha dan juga keluarga dan juga saudara-saudaranya Martha di sini. Nah, kemudian sebagai dari sisi non-Chinese Indonesia, saya belajar untuk lebih terbuka dalam berteman, kemudian tidak membeda-bedakan perlakuan, dan tidak mudah mengikuti stereotip atau pendapat umum terhadap suatu komunitas. Dan juga masih harus terus belajar bahwa kita tidak seharusnya mengeneralisir atau ya mengeneralisasi suatu komunitas atau agama karena tingkah laku satu orang atau beberapa orang. Nah, kemudian di sini juga yang saya dapatkan adalah banyak isu sejarah yang jarang dibuka. Dan di dalam buku ini juga berbicara tentang keluarga, tentang rasa cinta kepada negara, dan juga persahabatan. Jadi di sini Kak Grace itu ingin menunjukkan bahwa Chinese Indonesia itu juga adalah warga negara Indonesia. Jadi seharusnya tidak memiliki ketakutan, tidak memiliki rasa takut atau rasa tidak aman ketika berusaha untuk membangun negaranya sendiri gitu. Di sini juga dikatakan bahwa Chinese itu di beberapa daerah pun berbeda gitu. Chinese yang ada di penduduk Tionghoa daratan, Chinese Singaporean, Chinese Malaysian, dengan Chinese Indonesian itu mereka punya sifat yang berbeda. Yang ini menunjukkan bahwa orang-orang keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia yang mereka adalah rakyat negara Indonesia gitu. Karena mereka sudah ya ibaratnya sudah bercampur ya dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu.
Kemudian juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjawab dalam buku ini ya, seperti kenapa banyak Chinese Indonesian yang sering pulang pergi ke Singapura, bahkan beberapa punya rumah di sana. Ya karena ini adalah dampak dari terjadinya diskriminasi pada tahun 98 itu, dan bahkan mungkin sebelum-sebelumnya, yang menunjukkan bahwa ternyata banyak keturunan Tionghoa di Indonesia yang tidak merasa aman tinggal di Indonesia yang merupakan negaranya sendiri, seperti itu. Nah, kemudian kekurangan dari buku ini saya rasa adalah pada covernya ya teman-teman ya. Saya merasa covernya ini kurang menggambarkan apa yang sebenarnya ada di dalam bukunya gitu. Bahkan sinopsis bukunya pun ini bukan sinopsis, jadi tidak ada sinopsis. Di bagian belakang bukunya itu hanya menuliskan tweet yang berita Marta memalsukan dokumen itu gitu. Jadi terus udah gitu covernya juga kayak cuma meja kerja, ada foto keluarga. Saya waktu beli buku ini pun nggak tahu sama sekali ini tuh apa ya, ceritanya tentang apa. Cuma karena ini penulisnya Kak Grace dan kebetulan saya suka gitu dengan karyanya Kak Grace, maka saya beli gitu. Dan saya baru tahu, oh ini ternyata isu yang diangkatnya adalah mengenai sejarah itu setelah melihat langsung dari postingan yang diposting oleh Kak Grace itu sendiri gitu. Dan saya rasa ini kalau ada di toko buku gitu ya, misalkan ada orang yang nggak tahu apa-apa, mungkin nggak akan tertarik juga gitu ya, karena nggak memberikan informasi apapun terhadap isi ceritanya. Itu sih kekurangan dari buku ini. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nisa atas book reviewnya. Keren Iya, banget ya bukunya ini. Pasti eh, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan buat sobat baca semua kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau mungkin di chat. Menarik banget ya Kak Anissa bukunya. iya Kak, Dan ini menarik banget. ini aku jujur ya, aku awalnya juga aku kan ngeliat buku itu di Ya, perpustakaan, terus aku kayak ini buku apaan sih? Terus habis book review ini aku baru cari, terus wah menarik banget ternyata. iya, Dan Kak Anissa juga share ini, wah wajib dibaca selanjutnya next. iya Ini Kak. ada yang raise hand, Kak Rina Devina, silakan Kak kalau ada pertanyaan. Halo Kak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Perkenalkan saya Renda Devina dari Medan. Mbak, karena Medan ini multi etnis dan kebanyakan itu kalau di kota Medan sendiri banyak dihuni oleh etnis Tionghoa. Jadi kita juga banyak bersinggungan dengan etnis Tionghoa dan mengetahui sedikit karakter dari Chinese, orang Chinese. Nah, jadi yang ingin saya pertanyakan, memang ada beberapa stigma yang di situ tadi yang ditulis oleh yang digambarkan sebagai Mbak Marta itu benar. Tapi apakah ada koreksi atau apa namanya kekurangan-kekurangan mereka yang bisa disampaikan bahwa memang kenapa masyarakat Indonesia memberi mereka stick label seperti itu pasti ada kan dari merekanya sendiri. Soalnya kan kalau pendatang itu selain orang Chinese ada pendatang dari Bangladesh, ada pendatang dari Asia Asia Selatan kan, ada orang India, ada juga Arab. Kenapa mereka tidak mengalami seperti etnis Tionghoa? Jadi pertanyaannya apakah ada koreksi sendiri dari Mbak Martanya atau menggambarkan mengapa mereka diberikan stigma seperti itu di buku itu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Karina. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kalau yang saya ingat, memang tidak ada apa ya jawaban dari Kak Grace sendiri ya mengenai kenapa sih stigma tersebut ada gitu. Apakah memang karena contohnya tadi ya stigma bahwa orang Chinese itu tidak boleh miskin gitu. Nah, di sini tidak dijelaskan bahwa kenapa bisa ada stigma seperti itu kepada kami gitu? Apakah karena kami ini kebanyakan adalah pedagang atau apa? Tidak ada, tapi lebih menunjukkan bahwa eh, nggak semua stereotip itu betul kok gitu. Ada kok yang Hmm. tidak sesuai dengan stereotip tersebut. Dan di sini yang lebih ditonjolkan adalah bagaimana mereka ingin agar etnis Tionghoa ini bisa diterima sebagai warga negara Indonesia karena di sini ada narasi yang kalau tidak salah saya ingat warga
etnis Tionghoa yang datang ke Indonesia, yang sudah tidak ingin tinggal di Indonesia, itu sudah meninggalkan Indonesia sejak bertahun-tahun yang lalu, seperti itu kalimatnya. Nah, jadi yang sekarang, etnis Tionghoa yang sekarang ada di sini adalah kami yang memang ingin menjadi warga negara Indonesia. Seperti itu, kalau yang saya baca, poinnya adalah di situ sih, Kak. Jadi, kalau untuk stereotipnya itu hanya tambahan-tambahan atau pemanis aja, tapi memang tidak ada apa ya, sesuatu yang membuat kita jadi kayak, oh ternyata mereka menganggap itu adalah hal yang salah karena tidak seperti itu gitu. Jadi hanya menunjukkan bahwa ada kok stereotip ini tuh tidak sepenuhnya benar. Seperti itu Kak, apakah menjawab? Gimana Hmm, Karina? Mungkin ini boleh Bu. menambahkan Iya, sedikit nggak? silakan Karina. Boleh, Kak. Kalau yang kami pelajari ya Mbak, kebetulan saya karena berdinas di Kementerian Hukum dan HAM itu kita ada UPT, ada satu satuan kerja kita yang namanya Badan BHP, Badan badan yang kalau ada warisan gitu, warisan untuk etnis di luar WNI gitu, yang masih mengacu pada hukum Belanda, Stadbeland itu, mereka harus mengurusnya di BHP gitu. Nah, jadi orang Chinese ini kalau ada meninggal gitu kan, jadi mereka warisannya kalau tidak punya keturunan kan kembali ke hukum Belanda itu. Nah, mereka kadang-kadang didatangi udah stigmanya negatif terus gitu sama petugas, takut dimintain uang, kadang-kadang malah petugasnya itu bohong-bohong, dibohongin gitu. Kadang pembantunya yang disuruh keluar, kadang dengan urusan di RT RW-nya mereka nggak mau terlibat, nggak mau, mereka mau mendulukan ini uang gitu. Jadi mereka berprinsip selagi ayam masih mau makan jagung, kasih aja jagung gitu. Mereka nggak mau membaur gitu. Memang ada sedikit perbedaan seperti yang dibilang Mbak Marta yang diceritakan itu bahwa ada kultur yang berbeda. Misalnya etnis Chinese di Jawa dengan etnis Chinese yang di Medan itu agak berbeda sedikit gitu. Cuman secara umum yang di Medan masih seperti itu, lebih eksklusif gitu Mbak. Jadi memang kadang itu membuat masyarakat awam menilai mereka tuh memang menjaga jarak gitu loh. I see. Yes. Ya, Terima gitu. kasih. Ya, Menarik ya Ibu, terima kasih Bu Rina. Ini ya, menarik ya Kak Anissa. Ini ya, mungkin salah satu buku yang juga bisa memotivasi kita untuk think again ya, ya, berpikir betul. kembali. Jadi Berpikir kembali. karena memang kan stigma dan juga apa yang ada di sekitar kita itu kita mungkin belum terlalu dekat. Jadi kita mungkin bisa membangun relationship seperti yang dikatakan Adam Grant tadi. Dan juga kita bisa belajar untuk berpikir ulang apakah memang benar nih seperti itu gitu ya. Oke, Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya, untuk ini polling buku favorit ini apakah akan ada dari panitia? Sambil kita menunggu apabila ada pertanyaan lagi. Saya nanti kita buka pollingnya. Oh gitu, oke Kak. Ada pertanyaan lagi? Hmm. Oke, kalau misalnya mungkin via chat atau ini, oke. Kalau misalnya belum ada, mungkin bisa sambil saya umumkan juga ya kalau misalnya sobat baca semua ingin decluttering, banyak buku-buku yang sudah mungkin menumpuk dan ingin didonasikan agar bisa menjadi mungkin buku favorit bisa jadi favorit orang lain, bisa lebih berguna, bisa didonasikan ke Kemenkulib, bisa mengunjungi bit.ly/book donation Kemenkulib. Ada juga ini dari Miss TDA, ada juga pemaparan tentang stigma etnis Tionghoa dari zaman era Belanda di buku Dari Dalam Kubur oleh Su Chen Marching. Wah, itu bisa jadi tambahan um, next book listnya ya untuk dibaca biar lebih dalam nih sejarahnya. Saya tertarik juga sih Kak terkait sejarah ini. Ini kayak saya masih sangat awam ya terkait sejarah yang Cindo ini dan menurut saya sangat menarik. Dan kayaknya apa namanya memang banyak stigma-stigma itu sih ya di masyarakat. Kalau Kak Anissa sendiri, apakah pernah mengalami, maksudnya em, mengalami momen di mana ternyata memang benar itu? Maksudnya itu ternyata hanyalah stereotype dan ternyata tidak benar gitu Kak Anissa? ya, kalau dari saya sendiri,
saya pernah mengalami bahwa ya tidak semua seperti itu karena kebetulan saya punya teman dekat. Nah, teman dekat saya ini kebetulan juga Chinese Indonesia dan dia bukan dari kalangan yang kelas atas gitu ya. Bahkan dia pun bercerita kepada saya bahwa dia tidak nyaman bersekolah di BPK Penabur. Dan akhirnya dia memilih bersekolah di SMA negeri yang ini menunjukkan bahwa oh ternyata ada juga Chinese yang mau berbaur seperti itu. Iya, betul-betul Kak. Terima kasih ya Kak Anissa sudah sharing terkait buku Perkumpulan Luar Nikah ini. Pastinya Perkumpulan Anak Luar Nikah, maksudnya karya Grace Tioso. Selanjutnya pasti aku mau baca. Ya Kak. Sobat baca semua juga wajib baca juga ya ini ya. Perkumpulan Anak Luar Nikah karya Grace Tioso. Dan Think Again karya Adam Grant juga ya. Oke, terima kasih Kak Anissa. Oh ya, bukunya juga ada di Perpus Kemenq ya, di lapangan Banteng, Gedung Juanda. Terima kasih juga kepada sobat baca semua yang sudah hadir di acara Ngobras edisi pertama tahun 2025, Think Again dan Perkumpulan Anak Luar Nikah. Ini apakah sudah bisa ditutup? Oh, ya. Buku favorit. Setelah mendengarkan review, buku mana favoritmu? Silahkan kakak-kakak sobat baca bisa pilih apakah buku Think Again, buku Perkumpulan Anak Luar Nikah. Nanti jangan lupa juga bisa kalau belum baca, bisa dipinjam di Perpus Kemenq. Ini sebenarnya ada perpus online-nya juga nggak ya, Kak Vita? Aku penasaran. Apakah ini ada e-booknya juga? Atau masih fisik? Halo, Kak Vita. Oh gitu, jadi masih buku fisik ya. Mungkin nanti on progress akan ada e-perpus lagi. Oke, kalau sudah polling bukunya, mungkin bisa kita tutup acara hari ini. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua, bisa menambah ilmu juga buat sobat baca semua, dan bisa menambah keinginan untuk dapat membaca buku Think Again dan juga Perkumpulan Anak Luar Nikah. Insya Allah bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Saya Sajidah mewakili seluruh panitia dan juga Kak Anissa. Terima kasih banyak sudah sharing. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak dan teman-teman semua. Dan sobat baca semuanya. Oh iya, aku lupa. Kalau mau follow Kak Anissa, bisa di mana Kak Anissa? Oh iya nggak apa-apa Kak. Kan Di adik ya? diketik aja ya kayak Iya, soalnya. boleh diketik. Biar kita saling connect ya Kak. Sobat baca semua juga bisa follow Kedik Books di YouTube dan Instagram. Ya Kak Anissa. Ya, Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin live ya.